Adapun hadis Allahumma hadha an Muhammad wa ummati Muhammad, itu hadis artinya, ai Tuhanku, inilah kurban daripada Muhammad dan pada umat Muhammad. Ini hadisnya. Maka ia itu ditanggungkan ia atas menyekutukan pada pahala. Maka yaitu harus. Maka yaitu boleh. Nah, itu harus itu boleh. Loh, bagaimana kalau misalkan itu tadi dikatakan ada hadis Nabi kok, Allahumma hadha an Muhammad wa ummatin Muhammad. Ya Allah, ini adalah daripada Muhammad dan umat Muhammad. Kan boleh katanya itu menyembelih satu kambing 2 orang, 3 orang, kan ada hadisnya itu. Maka dijawab oleh musannif pengarang kitab, itu bukan kurban tapi pahala. Pahala boleh. Itu pahala, lihat. Yaitu daripada ditanggungkan atas menyekutukan joinnya pada pahala. Maka itu hukumnya boleh. 1 orang yang berkurban tapi pahalanya boleh. Pahalanya untuk mereka boleh dapat. Pahala itu dapat. Misalnya 2 orang, 3 orang beli kambing. Mereka itu, tapi 1 orang nama, pakaikan. Ada orang yang seperti yang saya sampaikan itu satu sekolah, mereka tabungan. Tapi katanya kurban. Kami tidak mau berkurban. Itu kurban siapa? Kurban sekolah. Namanya siapa? Enggak tahu. Enggak ada dia. Ini pernah saya masuk dalam satu majelis itu mengatakan, dia tanya, bagaimana kami kurban dalam satu sekolah? Kami mau berkurban. Itu apakah dikatakan kurban? Bukan. Itu nyembelih biasa. Syarat kurbannya harus ada. Ketentuan dalam Islamnya ada. Terus kami semua yang menyumbang. Menyumbang semua, kami tidak mau beli kambing. Ya kalau tidak menyumbang beli kambing, mau dikatakan kurban, pakai nama siapa? Mau kepala sekolahnya? Mak situ aja. Udah. Nanti kepala sekolahnya nak niatkan orang-orang yang menyumbang ini dapat pahala. Dalilnya di hadis ini. Allahumma hadha Muhammad, Allahumma hadha an Muhammad wa an Muhammad umat Muhammad. Jadi ini daripada Muhammad dan umat Muhammad. Itu pahala. Itu dia. Jadi kalau kata orang yang bilang enggak sampai itu pahala, masa enggak dia berkurban enggak sampai Muhammad? Ini enggak, buktinya Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad menyembelih, ya Allah, ini kurbannya Muhammad dan umat Muhammad, termasuk kita. Nabi Muhammad, kita saja belum bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita sudah disebut oleh Nabi. Maka menunjukkan yaitu bersekutu pahala, maka hukumnya boleh, harus bersekutu ya, bukan untuk berkurban, tetapi pahalanya, join pahala. Dan karena inilah berkata mereka itu bahwa harus bagi seorang menyekutukan akan yang lain daripada pahala kurbannya, dan hasil pahala bagi yang lainnya. Kan dapat pahala itu. Jadi kalau bapak tidak mau berinfak, boleh, enggak apa-apa, tapi bukan kurban namanya, infak saja. Bila ingin dijadikan kurban, yang lain dapat pahala, pilih nama satu siapa. Satu majelis mau berkurban karena enggak sanggup biaya beli kambing sekarang, apalagi 5 juta, apalagi sulitnya ya, maka yaitu dibagilah mereka untuk dapat pahala sedikit pun jadilah itu 100.000 niatkan yang kurban, maka mereka akan mendapatkan pahala. Maka ini disebut dia menyekutukan akan daripada pahala kurbannya. Hasil pahala bagi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham Pak ya? Nah, jadi nanti rujuk ke kitab ya, jangan rujuk ke saya, rujuk ke kitab. Bila anda berhujah nanti ke sini dalam kitab. Kemudian, dan yang terafdol akan kurban itu, mana yang terafdol kurban itu? Onta. Karena bahwasannya dagingnya terbanyak daripada lembu atau sapi. Dagingnya terbanyak daripada lembu dan kambing. Onta yang lebih banyak. Tapi nggak ada onta kita. Apa perlu karab?
beli unta. Di sini aja kita udah susah Pak dia cari sapi, kambing susah. Nah, setelah itu daripada unta yang lebih afdalnya apa lagi? Kemudian maka lembu atau kerbau. Itu lebih afdal di bawah unta. Jadi berurutan tuh Pak, berurutan. Kenapa? Karena dagingnya terlebih banyak daripada kambing. Daripada kambing, lembu. Jadi jangan tanya mana yang lebih baik, mau kurban sapi atau kambing. Mau kurban sapi atau kambing? Sapi yang lebih baik. Oh jadi saya nggak bisa kambing, sapi yang lebih baik. Lihat dulu siapa. Lihat dulu. Kalau dikatakan ini dia sapi yang terlebih baik. Kalau soal dagingnya. Kemudian maka biri-biri. Setelah daripada kambing, kemudian biri. Lebih baik itu sapi daripada kambing dan biri-biri. Maka kambing karena bahwasannya biri-biri terlebih baik daripada dagingnya daripada kambing. Ayo. Kambing biri-biri domba kan? Tapi orang bersemangatnya apa? Cari kambing. Bukan daripada biri-biri. Yang banyak carinya itu kambing. Bahkan biri-biri itu ada yang murah tuh. Di bawah kambing itu harganya. Nabi itu awal pertamanya kali menyembelih itu bukan kambing, bukan unta, tetapi biri-biri. Kibas. Maka di akhir hayat Nabi itu baru menyembelih unta, 100 unta. 63 Nabi sendiri yang menyembelih, sisanya Sayyidina Ali yang menyembelih. Wakilakan. Nah, pada zamannya Nabi Ibrahim hendak menyembelihkan Nabi Ismail, maka Allah ubah itu Nabi Ismail menjadi apa dia? Kambing atau kibas? Kibas. Maka jangan merasa kita sulit harus mesti kambing. Biri-biri boleh. Karena disebutkan bahwasannya biri-biri terlebih baik dagingnya daripada kambing. Biri-biri yang terlebih baik daripada kambing. Dagingnya daripada kambing. Kalau cerita lebih baik daging, kalau cerita lebih baik kambing. Kemudian maka yang bersyarikat daripada unta. Kemudian yang bersyarikat daripada unta, makna bersyarikat itu join, patungan. Ya, join satu ekor unta itu 7 orang. Kemudian yang bersyarikat daripada unta. Kemudian maka yang bersyarikat daripada lembu atau kerbau. Dan 7 ekor daripada biri-biri. Afdal daripada 7 ekor kambing. Dan 7 ekor kambing afdal daripada seekor unta. Kenapa? Karena bertambah kurbah kepada Allah Ta'ala. Sebab banyak darah yang ditumpahkannya. Tidur. Gimana Pak? Udah paham ya? Jadi Pak Khalid paham? Nah, apa dia tadi ini? Yang dapat kita ini adalah unta bersyarikat daripada unta, kemudian dengan bersyarikat daripada lembu. Bersyarikat ni bersekutu atau join ya. Join satu unta 7 orang, join lembu 7 orang, kerbau 7 orang, ya 7 orang. Ini 3 nih, bersyarikat 7 orang. Kemudian 7 ekor daripada biri-biri. Ini biri-biri. Tapi 7 ekor dibanding. Kalau ini 7 orang. 7. Berarti 7 orang. 1 ekor, dia 7 orang. Orangnya. Kalau ini enggak. Dia ini 1 orang tapi 7 ekor. Biri-biri. 1 orang 7 ekor biri-biri. Mana yang lebih baik? Maka yaitu afdal daripada 7 ekor kambing.
Kambing diambil 7 ekor, biri-biri 7 juga. Maka yang lebih afdal biri-biri. Karena dagingnya tadi itu yang di atas tadi lebih baik daripada kambing. Daripada kambing. Itu biri-biri. Kemudian 7 ekor kambing, 1 2 3 4 5 6 7. 7 ekor kambing, 7 ekor kambing, ya. 7 ekor kambing ini satu orang punya nih, saya punya. Tapi saya 7 ekor. 7 ekor kambing afdal daripada seekor unta, seekor sapi, seekor kerbau sendiri. Padi sendiri, sapi kan, nyembelih. Saya 7 ekor kambing. Mana yang lebih baik? Maka yang lebih baik itu adalah daripada satu orang, dia 7 ekor kambing dibandingkan sapi. Apa alasannya? Yang kambing ini yang 7 ekor sendiri, saya sendiri yang beli ini. Beli sendiri 7 ekor. Apa dia? Karena bertambah kurbah kepada Allah. Makna kurbah itu apa? Semakin dekat dirinya kepada Allah. Karena wasilah dia mendekatkan diri kepada Allah itu kan menyembelih hewan. Itu makna kurban itu. Makna kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena kurbah kepada Allah Ta'ala sebab banyak darah yang ditumpahkan. Kalau sapi satu orang sekali tumpah darah. Hadis Nabi itu disebutkan apa? Amalan ahabba ilallahi amalan azza wa jalla min iraqatid dami. Amalan yang lebih baik, tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan menumpahkan darah. 1 ekor kambing tumpah darah, 1 ekor kambing tumpah darah, 1 ekor kambing tumpah darah, sampai 7 kali tumpah darah. Kalau sapi sah 1, kalau unta sah 1. Maka yang lebih baik adalah kambing. Jadi bapak kalau misalnya tak sanggup, tidak mau ambil keutamaannya, saya 1 ekor sapi sajalah, ada itu sendiri, nggak ada patungan. Maka ambil keutamaannya 7 ekor kambing saja. Karena dia untuk menumpahkan daripada darah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, yaitu keafdolannya. Baik, nah ya, itu persoalan tentang masalah daripada mana yang afdol. Kita cari yang utama. Kalau tidak, ya nggak apa-apa, kurban saja. Yang penting ada kurban daripada tidak berkurban. Daripada tidak berkurban. Bagi yang mampu nih berkurban. Tapi bila dia yang mampu, kemudian dia mencari utama, carilah yang ada utama. Cari yang lebih afdolnya lagi mana? Apakah biri-biri atau domba? Ataukah dia kambing? Tapi di survei Pak Eko kan, yang kebanyakan orang yang bersemangat cari biri-biri atau kambing? Kambing ya. Karena merasa lihatnya itu orang lihat kambing, dia cari kambing pula. Padahal yang sebenarnya domba atau biri-biri inilah yang lebih baik ternyata rupanya. Ini yang pernah saya sebutkan dan ini referensinya bahwasannya biri-biri lah. Ada tanya berapa? Biri-biri survei berapa? Baru sikit. Assalamualaikum. Berapa Pak Wadi? Sambil Pak Suradi berapa? Biri-biri. Tanya belum ada pernah tanya. Jadi tertuju tengok kambing aja ya. Oh enggak tanya ini berapa nih berapa. Belum pernah tanya. Selama apapun belum pernah tanya ya. Sapi, kambing aja. Ya, tuh ini masih ada kesempatan nih. Tapi saya tanya yang sekarang ini kan, yang ada di ini, tinggi pula biri-biri daripada kambing harganya. Lebih tinggi sekarang. Katanya itu lebih gemuk. Ini yang kurus 3 juta. Biri-biri naik ternyata biri-biri. Kenapa? Karena orang nggak ada jalan lain. Cari kambing nggak ada, kondisi nggak ada. Akhirnya naiklah biri-biri harganya. Dinaikkan. Dinaikkan Pak. Kalau di Medan yang saya tanyakan itu masih murah. Biri-biri itu yang betina 1,8 juta. Yang jantan 2 juta. Yang kambing 3 juta, 2,8 juta. Masih murah. Kalau di sini lewat payah. Kalau di sana melalui darat enak. Berarti kan rendah dari harganya karena kurang banyak peminatnya. Yang banyak peminat itu kambing. Ternyata yang kita lihat banyak dagingnya itu biri-biri.
Tapi sekarang saya tanya, kemarin saya survei juga kan, saya tanya aja, ini berapa? Ya, ini kok 5 juta ini ya. Setahu saya nggak segini nih. Iya, Pak, karena sulitnya jadi kambing, jadi dinaikkan biri-biri. Itu dia, Pak. Tapi masih ada, Pak, jalannya. Masih ada sekarang ini. Bila ingin mencari keutamaan ini, bila tidak ada kambing, masih ada. Jadi jangan sampai nggak ada. Jadi akhirnya uang ada, kemampuan ada, ya, melebihi daripada kemampuannya ini. Maksud mampu ini apa? Mampu dia selama 4 hari ini, 4 hari, 10, 11, 12, 13 ini, ya. Bila dia belikan kambing, ada uang lebihnya lagi selama 4 hari. Itu disebut dengan mampunya. Jadi kalau ada uang 10 juta, maka beli daripada kurbannya. Kalau tidak ada kambing, boleh biri-biri. Nah, biri-biri mungkin ada di GMP mungkin ada juga. Tapi tidak tahu sudah dibeli orang sekarang atau tidak tahu. Tapi banyak tuh, satu kandang itu biri-biri semuanya. Enggak ada yang minatnya. Begitu ditanya, ini ada orangnya? Enggak ada orang yang minatnya. Karena mungkin daripada bulunya tuh, mungkin dipikir nggak ada dagingnya. Nggak begitu banyak dengan daripada kambing. Karena orang dari kita yang masyarakat hanya melihat kambing. Jadi akhirnya kambing. Kambing itu di bawah daripada biri-biri. Bawah daripada biri-biri. Keutamaannya. Baik, itulah dia kajian kita pada kali ini. Mana keutamaannya. Insya Allah kita akan bacakan kembali tentang dari mana hewan yang dipilih, kurban yang dipilih, warna apa-apa aja yang lebih baik. Tengok, sampai warnanya pun dipilih tuh. Makanya bila dia hendak mencari, pilih yang mana? Untuk dia pribadi, pilih. Jadi nggak sembarangan juga. Ada istilahnya dalam syariat, warna putih, warna hitam, hitam putih, kemudian abu-abu, warna kuning. Itu ada keutamaannya tuh. Ada keutamaannya. Nah, besok kita akan bahaskan lagi tentang masalah memilih warna daripada kulit hewan yang akan dikorbankan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Kurban. Pada segini. Banyak masalahnya nih. Yang dikaji tadi nih. Pak Suradi. Biar enak, soalnya ini masalah masyarakat ini. Jangan nanti di luar baru kita enggak tanyanya. Enggak ketemu Pak Adi, gimana Pak Adi? Pak Adi kalau jadi ketua semakin paham sekarang kan. Ternyata dapat ilmunya makin banyak itu. Enak kita terjun ke situ tuh. Nanti kalau bila sesuatu yang kita tidak paham, jadi paham jadinya nanti. Karena kalau misalnya orang yang enggak terjun di dalam situ, dia enggak akan paham-paham ini bab kurban. Makanya ke depan nanti tahun depan ganti lagi siapa yang jadi ketuanya. Ganti lagi supaya dia paham. Ya, sama seperti Bapak, kalau misalnya ini apa? Kalau misalnya tidak terjun dia untuk ke lapangan untuk memandikan mayat, maka tidak akan paham-paham tentang memandikan mayat. Maka tidak akan paham-paham mengkafankan mayat. Makanya harus ada. Sekali-sekali harus ada biar bertambah ilmunya gitu. Ini dah, mana? Yang dikaji tadi ya. Boleh. Enggak apa-apa walaupun nazar dia. 6 orang itu kurban, 1 orang nazar. Enggak apa-apa. Loh, nanti nazar kita kan bisa ukurkan. Ukuran kambing itu ukurannya berapa? Menurut kita itu saja. Yang penting dia kalau sudah bernazar, jangan makan udah, itu aja. Itu untuk hati-hatian. Paling dia makan kambing, dia kan nazar sapi kan. Nazarnya sapi. Dia itu dimasukkan ke dalam sapi. Ambil kambing kalau dia tidak makan dia. Itu enggak ada. Yang khawatirnya ini apa? Yang khawatirnya ya ini datang ke rumahnya itu sapi pula. Datang ke rumah sapi. Itu dia khawatir. Nanti termakan pula yang sapi ini. Yang punya nazar. Padahal enggak boleh. Beda-beda niat dalam 7 orang itu. Dalam 7 patungan 7 orang. Itu boleh. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Yang penting dia kurban.
Ya kurban. 7 orang. Mau nazar, mau akikah, mau kurban, mau sedekah, bergabung itu. Yang penting 7 maksimalnya. Mau itu 7. Nah, urunan. Itulah patungan biaya tadi saya bilang tadi. Patungan biaya arisan. Nah, itu. Arisannya boleh. Nggak masalah. Itu untuk mengajarkan orang untuk melunakkan bahwasannya dia itu untuk berkurban. Tapi itu bukan dikatakan kurban. Yang kurban itu terserah. Mau arisan, mau ini, silakan. Yang penting syariat dalam fikih berkurban, 1 ekor kambing harus 1. Nah, pilih yang di arisan itu nama siapa. Boleh. Apa dia dapat pahala kurban? Dia nggak dapat pahala. Dia nggak dapat pahala. Dia nggak dapat pahala kurban. Tapi bagiannya itu ada. Asalkan yang berkurban tadi itu niatkan untuk mereka yang sedekah tadi. Cuman niatnya sedekah, bukan kurban. Yang arisan tadi itu nilainya lebih tinggi daripada sedekah. Orang yang berkurban nilainya tinggi, pahalanya tinggi. Makanya dahsyat itu tadi itu. Orang yang berkurban kayak rugi kalau dia tidak bisa dapat berkurban tahun ini. Nah, kalau bapak misalkan tidak mau berkurban karena tidak mampu, ya misalkan boleh dengan mengkurbankan atas nama yang lain. Di antara ahli bait kita siapa? Kita enggak, tapi karena untuk nyenangin dia, boleh kita pakaikan kurban dia. Misal nama istri, boleh pakai aja. Istri yang berkurban, kita dapat pahala. Pahalanya dapat. Karena dia salah satu daripada yang kita nafkahkan. Misal, nyenangin orang tua kasihkan duit sama orang tua yang berkurban, kita yang dapat pahala. Nah, kalau yang ini tidak arisan uang. Kita ini arisan nih satu pengajian kan? Dapatlah yaitu 1 ekor kambing. Nah, kemudian mau kita kurbankan. Disembelih aja tanpa ada namanya. Ini atas nama siapa ini? Kira-kira kayak atas nama siapa kayak? Ada pakai atas nama atau tidak pakai atas nama? Arisan kita tadi itu. Hah? Pakai atas nama atau tidak? Itu kalau mau berkurban, itu baru namanya kurban. Tapi kalau dia arisan kurban, tapi rame-rame namanya, itu namanya bukan kurban. Itu namanya yaitu sedekah biasa. Itu namanya sama seperti beli daging di luar kemudian kita bagi-bagikan. Paham nih? Udah? Oh ya. Ibu-ibu ada? Apa nih? Orang itu akikah, gabungkan ke sapi. Di hari-hari, di luar kurban. Malah lebih bagus. Lebih bagus. Enggak mesti kambing. Itulah orang berpikir bahwasannya itu adalah kambing untuk akikah. Sapi itu dibuat nama anaknya tuh 7 orang semua. Boleh. Aduh, saya enggak mau beli mau berkurban. Mau kurban sapi. Mau berkurban untuk anak laki-laki, tapi tak sanggup. Tak sanggup untuk ini karena dia anak 7 laki-laki semua Pak Adi. Anak 7 laki-laki semua. Sementara kalau dia itu mau diakikahkan 1 orang laki-laki 2. Kalau 7 14. Itu mana yang baik? Hah? Sapi 1 berarti 7. Sapi 1 7. 1 ekor. Sementara itu kambing itu disunatkan 2. Hah? Boleh enggak? 2 sapi. Banyak kan? Karena tapi dia enggak sanggup Pak Zuradi. Dia duit enggak ada. Enggak mampu tapi ingin berkurban. Maka mana yang lebih baik dia itu adalah yaitu jadikan aja 1 dah, 1 sapi itu.
Satu sapi. Kalau dia tidak mampu, maka 2, 1 ekor pun jadi. 7 anak itu laki-laki semua, boleh 1 ekor, 1 ekor, 1 ekor, 1 ekor. Jadi itu enggak mesti, Pak, tapi sempurnanya 2. Sempurnanya 2 akikahnya. Akan tetapi maka boleh kalau 1 untuk laki-laki. Itu kalau dasar dia tidak mampu. Dasar dia tidak mampu 1 ekor, 1 ekor, 1 ekor kambing. Nah, diakikahkan boleh. Referensinya di mana? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Minhajul Qawim. Beliau yang mengatakan. Jadi nanti beliau lah yang jawab. Karena beliau mengatakan boleh. Artinya kesempurnaan 2. Bila tidak mampu 1 dan memada. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan tidak perlu ulang lagi. Nanti 1 lagi tak perlu. Itu jatuhnya sedekah. Itu tadi balik. Hari ini 1, 2. Akikahnya nggak berfungsi. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, jatuhnya cuman biasa-biasa. Yang fungsinya yang pertama tadi. Makanya sudah cukup, kecuali fatwa yang lain tak ada. Ini sudah, ya sudahlah ini lagi. Dan apabila ingin mau 1 lagi, tapi bukan akikah, sedekah biasa. Ya, nih misalnya ini anak laki-laki semua nih. Belum berkurban. Jadi nggak mesti kambing itu akikah itu. Sapi malah lebih baik. Nggak apa-apa, 7 orang itu aja. Tapi pas begitu dia ingin kurban. Dia ingin kurban. Akikah belum, kurban belum. Bila mau kurban, duit tak mampu. Bila dengan akikah, itu pun dengan sapi. 1 ekor, 1 orang, 7 orang. Digabungkan. Bagaimana solusinya untuk mendapatkan pahala kurban? Untuk bisa akikah, pendapat Syekh Ramli. Mengatakan, boleh menggabungkan niat. Makanya saya katakan kemarin itu, sayang betul ya. Ini orang akikah di tahun ini, di hari raya kurban. Tapi dia nggak pakai niat kurban lagi. Hilang kan? Padahal dia akikah dapat pahala. Kemudian dia kurban juga dapat pahala. Makanya bapak kita ini arahkan, Pak. Ini akikah atau kurban, Pak? Atau mau dua-duanya? Akikah aja lah. Nanti tahun depan hilang dia tahun ini pahala kurban. Hilang kayak. Kan rugi kan? Maka dia udah sama seperti puasa. Puasa yaitu qadha'iyah, sunat syawaliyah. Tergabungkan dia 2 niat itu. Secara otomatis dapat pahalanya itu. Baik.